Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, di malam Ahad tanggal 21 dari bulan Syawal tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita setiap malam Ahad dalam program Karim, kajian rutin mingguan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keistiqomahan. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kita berada di 10 terakhir dari bulan Syawal. Kurang dari 9 hari lagi berakhirnya bulan Syawal. Maka kami mengingatkan kepada para jamaah sekalian untuk meningkatkan ibadah dan ketakwaannya di bulan Syawal, karena di bulan Syawal ini adalah merupakan bulan pembuktian, bulan pembuktian dari siapakah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul alumni Ramadan, yang betul-betul alumni sukses Ramadan, sehingga dia buktikan kesuksesannya di bulan Syawal ini. Kalau dia merasa sukses di bulan Ramadan, maka dia akan buktikan di bulan Syawal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hikmah disyariatkannya puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian wahai orang-orang beriman untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat terdahulu juga diwajibkan seperti kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, apakah takwa ini hanya menjadi pemanis bibir saja, atau dia pembuktian yang real, yang benar-benar dikerjakan di bulan Syawal ini? Ya, maka kata para ulama kita, salah satu amal pembuktian di bulan Syawal ini adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Itu amalan yang paling konkret, amalan yang paling real, bahwa dia betul-betul ingin melanjutkan ibadahnya dan tidak stop hanya di bulan Ramadan saja. Maka bagi jamaah sekalian yang telah menyelesaikan puasa Syawalnya, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa Syawal kita yang telah melaksanakan ibadah Syawal. Silakan pesan buras dan ayam, ya, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi yang belum selesai, maka silakan dilanjutkan, jangan menunda-nunda, karena semakin kita tunda, semakin banyak undangan pernikahan. Nah, kalau udah diundang pernikahan ya agak susah juga tidak makan. Jadi disegerakan, karena kebaikan itu asalnya apa? Disegerakan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, yaitu disegerakan dan jangan ditunda-tunda. Baik, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir masih dalam pembahasan Kitabul Hajj, kitab tentang haji,
telah kita sebutkan sebahagian dari bab yang ketiga, yang mana bab yang ketiga ini berkaitan tentang mahdhuratil ihram wal fidyah wal hadi, yaitu larangan-larangan bagi orang yang berihram, fidyah dan hadiyu. Telah kita sebutkan pertemuan yang terakhir berkaitan tentang larangan-larangan ihram. Alaysa kadzalik? Nah, telah kita sebutkan dari mahzuratil ihram, larangan-larangan ihram. Ya, di antaranya yang disebutkan dalam kitab kita ini adalah memakai pakaian yang berjahit atau membentuk tubuh, ya, pakaian yang membentuk tubuh untuk laki-laki, ya. Larangan ini khusus bagi laki-laki, tidak boleh memakai pakaian yang membentuk tubuh atau diistilahkan pakaian yang berjahit, ya. Tapi pengertian yang tepat adalah pakaian yang membentuk tubuh itu dilarang, ya. Tapi bukan semua pakaian yang ada jahitannya itu dilarang, karena kita memakai pakaian yang mesti ada jahitannya, ya. Seperti kain ihram, ya. Kain ihram sendiri itu ada jahitannya, ya. Jam tangan itu ada jahitannya, sendal itu juga ada jahitannya. Jadi yang dimaksudkan adalah pakaian yang membentuk tubuh, ya, seperti kemeja, kursi, kemeja, kemudian jubah. Nah, ini tentunya membentuk lengkuk tubuh dan ini tidak boleh bagi laki-laki. Adapun wanita, maka dia berpakaian yang menutupi auratnya, ya, menutupi auratnya. Kemudian memakai wangian pada badan dan pakaian. Ya, tidak boleh memakai wangian pada pakaian kita selama ihram. Seperti wanita tidak boleh memakai wangi-wangian, begitupun laki-laki yang menyentuh kain ihramnya. Ya. Begitupun juga ketika kain ihram itu direndam di pewangi, ya. Ya, seperti moto misalnya, itu tidak boleh, ya. Direndam di pewangi. Tidak boleh, karena itu bisa tercium bau wangi. Yang ada adalah pakaian ihram kita pakai sebagaimana adanya, ya. Kalau terlanjur direndam, maka dia harus cuci kembali dan tidak memakai wewangian, ya, tidak memakai wewangian. Begitupun juga kalau ketika kita ihram, kemudian kita setelah makan kita cuci tangan, maka hindari sabun yang mengandung wangi-wangian. Ya, kita tahu bahwa kalau sabun itu ya ada juga wangi-wangiannya. Jadi kita cuci tangan saja dengan air bersih dan itu cukup. Ya, insyaallah itu cukup. Kemudian dilarang memotong rambut dan kuku, ya, memotong atau mencabut rambut dan kuku itu dilarang. Namun jika ada kuku yang ingin patah, maka kita boleh untuk, ya, memotongnya karena bisa menjadi mudarat, bahaya bagi kita. Tetapi kalau dia sesuatu yang disengaja, maka itu tidak boleh. Menutup kepala bagi laki-laki itu tidak boleh, ya, seperti memakai topi atau peci, itu tidak boleh, yaitu yang melekat langsung dengan kepala, ya, yang melekat langsung dengan kepala. Adapun yang dia pakai untuk berteduh yang tidak menyentuh kepala itu tidak mengapa, ya, seperti payung atau tenda atau pohon, ya. Yang dilarang adalah yang bersentuhan langsung dengan kepala. Kemudian yang dilarang juga akad nikah, ya, jika dia memakai ihram, dia boleh akad nikah setelah selesai pelaksanaan ibadah umrah atau haji. Kemudian berjima ini juga dilarang, bercumbu juga dilarang, dan membunuh hewan buruan darat ini seperti yang dilarang adalah di zaman dahulu, yang mana mereka berjalan berkilo-kilo, bahkan dari Madinah ke Mekah itu sekitar 14 hari dia berjalan, maka tentunya kadang bekal itu habis. Tapi kalau dia
niat safar untuk ibadah umroh atau haji, maka tidak boleh dia sementara perjalanan dia mencari hewan buruan untuk dikonsumsi. Makanya dia membawa bekal yang lebih banyak. Beda kalau memang safarnya bukan safar haji, maka boleh dia berburu ya, hewan darat ya, untuk dia konsumsi. Tapi kalau sedang berihram maka tidak boleh. Kemudian seorang muhrim maupun yang bukan muhrim tidak boleh memotong pohon ya di tanah haram. Jadi tidak boleh itu kita ketika berada di tanah suci itu memotong pohon di sana atau ranting pohon di sana ya, seperti kita misalnya di kebun kurma misalnya, di situ ada pohon, kemudian kita ya potong ya, misalnya kita ambil potong misalnya, dan itu termasuk larangan-larangan ihram ya kalau kita sedang berihram. Tapi kalau tidak berihram juga dilarang, karena ada namanya hukum tanah suci. Salah satu hukum tanah suci adalah tidak boleh diganggu tanaman di sana. Sama saja kalau dia sedang ihram ataupun tidak sedang dalam keadaan apa? Ihram, karena ada namanya hukum tanah suci, yaitu tidak boleh kita merusak atau memotong tanaman-tanaman yang ada di sana. Baik. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, itu pelajaran kita yang terakhir. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini. Wa hadza majlisu as-sabi wa tis'un min kitab al-fiqhil muyassar fi dhaw'il kitabi was sunnah li nukhbatin minal ulama hafizahumullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampunilah kami, wal ustadzina dan guru kami, wal hadirina dan yang hadir di majelis ini, wal muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Fiqh Muyassar ma'asyarihum hafizahullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bagian kedua, fidyah pada larangan-larangan ihram. 1. Untuk mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit dan wewangian, menutup kepala, mengeluarkan air mani karena melihat, atau bercumbu tanpa mengeluarkan air mani. Fidyahnya adalah memilih satu dari 3 perkara. A. Berpuasa 3 hari. B. Atau memberi makan 6 orang miskin. C. Atau menyembelih kambing berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu saat kutu di kepalanya mengganggunya. Cukurlah rambut kepalamu dan berpuasalah 3 hari, atau berilah makan 6 orang miskin, atau sembelihlah seekor kambing. Perbuatan-perbuatan lainnya dikiaskan kepadanya karena ia diharapkan dengan sebab ihram dan tidak merusak haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala. Bagian yang kedua adalah fidyah pada larangan-larangan ihram. Jika dia melakukan larangan-larangan ihram, maka dia wajib membayar fidyah. Ya, wajib membayar fidyah. Apa larangan-larangan tersebut? Di antaranya adalah mencukur rambut. Kalau dia mencukur rambut, maka hukumannya fidyah. Memotong kuku juga fidyah. Memakai pakaian berjahit atau memakai wewangian juga fidyah. Menutup kepala juga fidyah. Mengeluarkan air mani karena melihat yang membangkitkan syahwatnya juga fidyah. Atau bercumbu tanpa mengeluarkan air mani juga bayar fidyah. Dan fidyah itu dia bisa memilih dari 3
pilihan. Ya, fidyah itu dia bisa memilih satu dari 3 pilihan. Yang pertama adalah berpuasa 3 hari. Jadi yang dimaksudkan fidyah itu entah dia berpuasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin atau dia menyembelih seekor kambing. Dan ini fidyah. Kalau dia melanggar, dia memilih dari 3 itu. Jadi ada pilihan. Ya, bukan kalau tidak bisa puasa pindah ke memberi makan. Kalau tidak bisa memberi makan pindah menyembelih, atau tidak bisa menyembelih pindah memberi makan. Kalau tidak bisa memberi makan pindah berpuasa. Jadi dia bisa memilih dari 3 ini. Dalilnya adalah ketika Ka'ab bin Ujrah saat kutu di kepalanya mengganggunya, dan ini pernah kita sampaikan bahwa memotong rambut itu adalah dari tahallul adalah wajib umroh, ya, wajib umroh, dan dia bukan daripada rukun umroh, ya. Kan rukun umroh itu cuma 3 saja: ihram, tawaf, sa'i. Adapun dia mencukur rambut sebelum tahallul, maka kalau terjadi dia bisa diganti dengan apa? Fidyah. Sebagaimana Ka'ab bin Ujrah yang pada saat ihram itu mengeluh tentang rambutnya, ya, banyak kutunya, ya. Seperti mungkin sebagian bapak-bapak, ya. Sebagian bapak-bapak di sini, ya. Ya, maksudnya bapak-bapak itu, ya, jangan marah ya, maksudnya di situ. Ya. Jadi yang dibiasakan oleh sebagian bapak-bapak itu ada kutunya. Yang biasa kalau di tangga itu kan makita utuh. Ya, itu biasa pekerjaannya bapak-bapak kalau sore. Makita utuh nih, magosip ton nih. Ya. Ya, memang bapak-bapak ini harus banyak dinasihati. Nah, jadi ketika mengeluhkan tentang kutunya, maka Nabi mengatakan ihlik ra'sak, silakan cukur rambutnya. Ya, karena ini sudah darurat, ya. Disebutkan dalam riwayat itu kelihatan kutunya lompat-lompat. Ya, saking apa? Saking banyaknya. Dan kita tidak boleh mengatakan, "Oh, enggak boleh. Kamu harus tetap istiqomah sampai sa'i." Wah, dia tidak bisa konsentrasi berdoa. Dia belum tawaf, belum apa-apa. Ya, maka Nabi mengatakan silakan cukur. Ya, karena ini darurat, silakan dicukur, tetapi bagimu puasa 3 hari atau memberi 6 orang miskin atau menyembelih seekor kambing. Dan Nabi di sini mengatakan atau, jadi di situ ada pilihan. Nabi tidak mengatakan kamu harus menyembelih. Kalau tidak mampu kasih 6 orang fakir miskin. Kalau tidak mampu puasa 3 hari. Tapi Nabi memakai kata au. Artinya au atau, ya. Jadi Nabi memakai kata atau itu berarti boleh ini boleh itu. Ya, boleh ini boleh itu. Nah, jadi kita bisa melaksanakan hal tersebut bagi orang yang melanggar larangan-larangan ihram yang disebutkan di poin yang pertama tadi. Ya, yang disebutkan di poin yang pertama. Nah, 2. Untuk membunuh hewan buruan, maka pembunuhnya diberi pilihan: A. Menyembelih hewan ternak yang sepadan dengan hewan buruan yang dibunuhnya. B. Atau menghitung harga hewan sepadan dengannya di tempat dia membunuh, dan dia memberi makanan pokok yang sah dalam zakat fitrah seharga hewan sepadan. Lalu dia memberi makan setiap 1 orang miskin 1 mud beras gandum atau setengah sok dari selain beras gandum seperti kurma atau jawabu. C. Atau berpuasa 1 hari sebagai ganti memberi makan setiap 1 orang miskin berdasarkan firman Allah Ta'ala, barang siapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengannya dengan buruan yang dibunuhnya, yang diputuskan oleh 2 orang yang adil di antara kalian sebagai hadiah yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat, membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu. Al-Maidah 95. Baik, kemudian poin yang kedua, untuk membunuh hewan buruan. Ya, siapa yang misalnya dia pelanggarannya membunuh hewan buruan. Kita tahu kalau ihram tidak boleh membunuh hewan buruan. Nah, kalau dia lakukan itu, apa fidyah bagi dia? Apa hukuman bagi dia? Pertama adalah
menyembelih hewan ternak yang sepadan dengan yang dia buru. Misalnya dia menyembelih misalnya, atau dia buru misalnya kambing, dia dapat kambing kemudian dia buru dan dia sembelih, maka dia harus menyembelih hewan ternak yang sama dengan yang dia buru, atau menghitung harga hewan sepadan dengan di tempat dia membunuh, kemudian harga itu dibelikan makanan dan dibagikan kepada fakir miskin. Ya, misalnya kambing harganya 500 real misalnya, kemudian dia bagikan kepada fakir miskin dengan harga itu, ya, dengan harga tersebut. Atau berpuasa 1 hari sebagai ganti memberi makan setiap orang miskin, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat ke-95. Jadi boleh ini A, boleh B, boleh juga C, ya, sesuai dengan apa yang kita pilih. Nah, D. Untuk berhubungan suami istri di dalam manasik haji sebelum tahallul, mengeluarkan air mani karena bercumbu atau onani atau berciuman atau menyentuh dengan nafsu syahwat atau melihat terus-menerus, maka ia merusak haji, termasuk bila pelakunya lupa atau jahil atau dipaksa. Pelakunya wajib menyembelih unta, mengqadha hajinya dan bertaubat. Baik, adapun yang satu ini, dan ini yang bahaya. Nah, adapun yang satu ini, yaitu berhubungan suami istri di dalam manasik haji. Dia ihram, dia berhubungan badan sama istrinya, ya, sama istrinya, pasangan yang sah, tetapi bukan waktu yang tepat. Ya, sama dengan kalau orang berpuasa kemudian berhubungan badan, ya, di siang hari, itu dilarang dalam agama. Jadi sesuatu yang halal bukan pada tempatnya bisa menjadi haram. Ya, saya ulangi, sesuatu yang halal bukan pada tempatnya bisa menjadi haram. Apa yang bayarkan baginya, ya, maka itu bisa merusak hajinya, ya, merusak hajinya. Maka wajib baginya menyembelih unta yang dia beli, bukan kambing, bukan ayam, apalagi itik, ya, tidak ada. Yang ada unta, ya, dia harus bayar dengan unta. Belum cukup, dia harus mengkodok hajinya. Apa artinya mengkodok? Ganti. Berarti hajinya tahun itu tidak sah, ya, tidak sah hajinya begitu. Sudah bayar unta, dikodok lagi. Sudah pengeluaran bayar unta, pengeluaran lagi menabung untuk haji tahun Allah alam. Ya, kapan dia haji lagi? Nah, dan bertaubat, ya, dan bertaubat. Kenapa bertaubat? Karena ini adalah kesalahan. Ini adalah kesalahan. Ya, ini adalah kesalahan. Jadi kalau ada mengatakan kenapa bertobat, apa salahnya? Dia salah karena betul dia sedang dalam keadaan ibadah. Ihram itu dalam keadaan ibadah, tetapi dalam keadaan ibadah dia melanggar. Dia melanggar, yaitu berhubungan badan. Sama kalau ada orang yang sholat, sengaja dia sholat tanpa wudu, itu berdosa. Sholat tanpa wudu, ingat ya, sengaja. Dia sengaja, dan itu merupakan penghinaan terhadap agama, tidak boleh. Nah, seperti sebagian sandro itu, supaya tembus itu dia punya baca-baca, salah satu perintahnya, nah, kamu sholat tapi jangan wudu. Nah, atau kamu buang air besar dulu, kemudian sholat tanpa cebok. Nah, supaya makan dari baca-bacaan. Nah, supaya tembus itu baca-bacanya. Dan itu haram, ya, haram. Jadi seperti kalau kita lihat ada sandro misalnya, bagus sih Ustaz sandronya, ada al-fatihahnya, betul al-fatihah di depan, tapi lihat, mesempajamu, betul dia sholat, tapi coba perhatikan, pasti ada bermasalah. Pasti ada bermasalah sholatnya. Apakah dia tidak wudu, ataukah seperti tadi dia buang air besar kemudian dia tidak istinja kemudian sengaja sholat, maka ini adalah cara untuk setan bisa menembus daripada jimat-jimatnya. Ya, jadi jangan tertipu dengan Walid, barakallahu fiik. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa adapun berhubungan, jadi ini bayar unta, qada hajinya, dan bertaubat. Nah, adapun berhubungan suami istri sesudah tahallul awal,
maka ia tidak merusak haji dan wajib menyembelih kambing. Untuk akad nikah maka tidak wajib membayar fidyah, namun akadnya rusak. Untuk memotong pohon yang tumbuh di tanah haram dan tanamannya yang tidak ditanam oleh manusia tumbuh sendiri, maka pohon kecil berdasarkan uruf adat kebiasaan diganti dengan kambing, lalu yang lebih besar daripada itu diganti dengan sapi. Tanaman dan daun diganti dengan harganya karena dia dapat dihitung harganya. Hal ini bisa bila pelaku pelanggaran sengaja melakukannya. Adapun orang yang jahil dan lupa, maka keduanya tidak terkena denda apapun. Baik. Jadi disebutkan di sini adapun berhubungan suami istri sesudah tahallul awal, dan kita tahu haji itu ada 2 kali tahallul. Ada tahallul awal, ada tahallul asani, tahallul yang kedua. Jadi ada amalan itu di hari 10 Zulhijjah, ronhat, romyu melempar jumrah, ya, nahar yaitu menyembelih, hal yaitu mencukur, dan tawaf. Ya, ini 4. Jika dia telah mengajarkan 3, ya, 2 dari 4 ini dia kerjakan, 3 dari 4 ini, maka dia telah melaksanakan tahallul pertama. Maka dia, ya, ketika sudah tahallul awal, maka ia tidak merusak hajinya, tetapi dia wajib menyembelih kambing. Tidak seperti yang tadi. Kalau yang tadi belum tahallul pertama dan dia melakukan hubungan badan, maka rusak hajinya, dia harus ganti dan plus bayar unta. Adapun kalau sudah terjadi tahallul awal, maka tidak merusak hajinya, sah hajinya, tetapi dia tetap harus membayar denda. Apa dendanya? Kambing. Ya, dendanya kambing. Untuk akad nikah maka tidak wajib membayar fidyah, namun akadnya rusak. Ya, jadi untuk kalau dia akad nikah ketika sedang ihram, maka tidak ada fidyah, tidak ada hukuman. Tapi sayangnya akad nikah itu rusak, tidak sah itu akadnya. Dia harus diulang akadnya lagi, ya, diulang lagi akadnya. Jadi tidak dianggap akadnya sah, makanya disebutkan akadnya fasid, yaitu rusak. Ya, jika dia melakukan akad nikah ketika sedang berihram. Dan untuk memotong pohon yang tumbuh di tanah haram dan tanamannya yang tidak ditanam oleh manusia maupun kecil berdasarkan urf, maka dia diganti dengan hitungan yang dia potong tersebut. Ya, misalnya berapa bayarannya kalau dia melanggar, yaitu memotong tanaman-tanaman di sana. Jadi jamaah haji dan jamaah umroh yang ada ingin berangkat ke sana itu tidak boleh sembarangan pegang ini pegang itu, terutama tumbuh-tumbuhan, karena itu bisa menjadi fidyah bagi kita, bisa menjadi pelanggaran bagi kita. Jadi hati-hati ya, ketika tanah suci itu tanah haram dan juga bukan kampung kita. Jadi jangan kita ya sembarangan petik sana petik sini, tiba-tiba misalnya dapat kurma kemudian kita ambil si anaknya, itu tidak boleh, ya, karena bukan milik kita. Nah, bagian ketiga, hadyu dan hukum-hukumnya. Hadyu adalah hewan yang digiring ke Baitul Haram dari jenis hewan ternak, unta, sapi, dan kambing, untuk disembelih di sana dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang ketiga adalah hadyu. Hadyu ini pengertiannya adalah hewan yang digiring ke Baitul Haram dari jenis hewan ternak. Yang dimaksudkan hewan ternak itu adalah unta, sapi, dan kambing, untuk disembelih di sana, yaitu disembelihnya di tanah haram, di tanah suci, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membawa hewan ternak untuk disembelih di tanah suci. Nah, macam-macam hadyu. 1. Hadyu tamattu dan qiran. Ini wajib atas jamaah haji yang tidak tinggal di sekitar Masjid Al-Haram, bukan penduduk Makkah. Hadyu tersebut merupakan dalam manasik, bukan penambal, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji, di dalamnya bulan haji sampai berlangsung terus pada waktu haji, maka dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat.
Al-Baqarah ayat 196. Lalu bila tidak ada hadyu atau tidak mempunyai harta seuturan hartanya, maka dia harus berpuasa 3 hari pada waktu haji. Boleh melakukannya di hari-hari tasyrik dan 7 hari manakala pulang ke keluarganya berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla. Tetapi jika dia tidak menemukan binatang sembelihan hadyu atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kalian telah pulang kembali. Al-Baqarah 166. Dianjurkan bagi jamaah haji makan daging sembelihan hadyu untuk haji tamattu dan qiran berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, maka makanlah sebagian darinya dan beri makanlah orang miskin yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta, dan orang miskin yang minta-minta. Al-Hajj 36. Baik, disebutkan macam-macam hadyu. Yang pertama, hadyu tamattu dan qiran. Bagi jamaah haji yang memilih jenis haji tamattu dan qiran, dan jamaah haji kita, jamaah haji Indonesia maksudnya, itu rata-rata memilih haji tamattu, sehingga yaitu dia wajib membayar apa? Hadyu. Ya. Tetapi hadyunya bukan dibawa dari Indonesia ya, kemudian dibawa di pesawat. Ya. Bisa ribut pesawat gara-gara kambing. Ya. Tetapi itu diambilnya di tanah suci, dibeli di tanah suci, yang intinya mesti dipotong di mana? Di tanah suci. Jadi untuk sekarang jamaah haji itu dia membayar hadyu kepada travelnya atau kepada pembimbingnya, kemudian pembimbing itu menyembeli atas nama jamaah hajinya dan disembeli di lokasi pembelian atau di ternak domba. Ya, jadi sekarang modelnya seperti itu. Ya, ada juga divideokan, kemudian dikirim kepada jamaah bahwa ini sembelihan dari kelompok ini, atau dari kloter ini, atau dari rombongan ini. Nah, kalau dia tidak bisa untuk membayar hadyu karena kekurangan dana, maka ada opsinya, ada alternatifnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 196. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Kalau dia tidak mampu membeli hadyu, maka dia berpuasa 3 hari ketika pada saat haji, dan boleh ketika hari-hari tasyrik. Tadi ada disebutkan ya. Maka dia harus berpuasa 3 hari pada waktu haji dan boleh melakukannya di hari-hari tasyrik. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana hukum puasa di hari-hari tasyrik? Asalnya puasa di hari tasyrik itu apa? Haram, sama dengan berpuasa di hari lebaran. Tetapi ada yang dikecualikan. Siapa itu? Bagi jamaah haji yang tidak mampu membayar hadyu, boleh dia berpuasa 3 hari selama haji, dan dia lanjutkan nanti ketika pulang 7 hari. Berapa semua? 10. Dia harus berpuasa 10 hari bagi yang tidak membayar hadyu. Ya, ini ada ya. Pernah ya. Ada dulu satu tenda, ya, satu tenda. Alhamdulillah ya, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita satu tenda dengan berbagai macam negara, ada dari Afrika, ada dari Asia, ya. Kemudian juga ada dari Timur Tengah, ya. Alhamdulillah ya, haji gratis. Ya, alhamdulillah haji gratis. Kemudian untuk hadyu, untuk pembelian kambing ini itu tidak ditanggung. Artinya gratis itu semuanya. Kalau hadyu ini masing-masing. Hadyu ini masing-masing. Ya, maka kita bayar hadyu. Ya, pada saat itu 500 real. Berapa itu 500 real? 2 juta lebih. Ya. Ya, 2.500.000-an pada saat itu. Kemudian ada sebagian ya saudara-saudara kita ya, dan semuanya mampu ya, karena ini mahasiswa, dan mahasiswa itu punya pegangan ya, ada namanya beasiswa bulanan, jadi mampu. Tapi ada kawan-kawan ini ya tadi kita kan sebutkan negara-negaranya ya, disensor negaranya. Tadi saya bilang tadi ada Afrika, ada Asia, ada Timur Tengah. Ada negara ini, ya, nggak tahu negara apa.
Dia mengatakan, puasa saja. Ya, puasa saja katanya. Ya. Padahal mampu 500 real, maksudnya dia mampu untuk bayar itu. Karena kita tahu semua mahasiswa ini ada uang beasiswanya. Tapi dia bilang, kita puasa saja 3 hari di sini, kemudian nanti pulang di Madinah kita lanjutkan 7 hari. Ya, pembimbing itu pada saat itu subhanallah, antum sudah bersyukur. Hajinya antum sudah gratis, antum tinggal bayar saja haji. Dan membayar itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang kita keluarkan untuk ibadah itu semua dinilai apa? Ibadah. Jadi kalau kita misalnya mau pergi umroh, kemudian kita bayar ke travel, itu ibadah semua. Jadi jangan hitung-hitungan. Ya, ini berapa? 30 juta, 32, 35. Jangan hitung-hitungan. Karena semua pengeluaran kita itu ibadah. Misalnya kita mau berangkat umroh, kita persiapkan apa? Misalnya lauk, kita persiapkan lauk. Siapa tahu lauk di sana tidak cocok dengan lidah kita. Kita beli, apalagi misalnya pakaian-pakaian tambahan untuk di sana. Semua yang kita beli itu bekal-bekal kita untuk menuju umroh. Semua pengeluaran itu dinilai apa? Ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pada saat itu ya pembimbing menasihati ya negara itu. Ya, tadi saya bilangnya Afrika, ya Asia, Timur Tengah. Ya, tidak tahu kira-kira yang mana. Jadi dia mengatakan, enggak, saya sudah bayar ini, katanya. Kita puasa saja karena Allah berikan opsi. Ya betul, Allah berikan opsi, tetapi berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan alhamdulillah sebagai bentuk nikmat pada saat itu ya ketua rombongannya kami. Ya. Alhamdulillah diberikan amanah sebagai ketua rombongan untuk mengurusi ini orang Afrika. Ya, untuk mengurusi ini orang Asia dan orang Timur Tengah. Ya, saya sebut semua negaranya ya. Ya, barakallahu fiik. Itu diamanahkan sebagai ketua rombongan. Ya, waktu itu haji Islam. Ya, haji Islam itu maksudnya haji pertama. Ya, disebut dengan haji Islam. Waktu itu haji Islam dan diamanahkan menjadi ketua rombongan. Dan pada saat itu juga dinasihati untuk berkorban untuk agama Allah. Ini sudah gratis, masya Allah, semuanya gratis. Ya, ya tenda itu melontar ya mungkin sekitar 7 menit saja jalan. Ya dekat. Ya, daripada jamaah Indonesia yang tentunya butuh sampai ya sekitar 40 kilo ya jalan. Jauh, intinya jauh jalan itu. Pulang balik ya, pulang baliknya itu sangat jauh. Jadi sangat jauh ya, dan Allah berikan kemudahan semua ya. Dan mudah-mudahan juga jamaah bisa berangkat haji insyaallah taala. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Yang sudah haji berangkat lagi haji insyaallah taala. Ya, siapa tahu waktu hajinya pertama agak-agak kurang yakin ya. Kurang yakin ya haji kita ini belum sesuai dengan sunnah, maka diniatkan saja. Ya, niat itu gratis. Ya, kita niat saja tidak. Niat saja dulu. Ya, niat saja dulu insyaallah Allah akan mudahkan. Nah, 2. Haji menambal, yaitu fidyah yang wajib karena meninggalkan wajib haji atau melakukan salah satu larangan ihram atau dengan sebab terhalangi untuk melakukan wajib haji manakala ada sebabnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, jika kalian terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah haji yang mudah didapat. Al-Baqarah 196. Dan berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa lupa melakukan sesuatu dari manasiknya atau meninggalkannya, maka hendaknya menyembelih daun. Haji jenis ini tidak boleh dimakan oleh orang yang menyembelihnya. Sebaliknya dia harus menyedekahkannya kepada orang-orang fakir di tanah haram. Baik, adapun yang kedua, tadi yang pertama memang wajib untuk dibawa bagi yang haji apa tadi? Tamattu dan qiran, wajib dia bayar. Ya, nanti dibayar di sana. Adapun yang kedua ini jenis hadyu untuk penambal dari larangan-larangan ihram. Ya, seperti tadi dia melanggar misalnya, telah kita sebutkan tadi pelanggaran. Salah satu dari fidyah itu apa? Ya, salah satu dari fidyah itu menyembelih kambing, betul ya? Kan tadi sebelumnya kita sebut ada 3, berpuasa 3 hari, memberi makan 6 orang miskin atau menyembelih kambing. Nah, jadi jenis yang kedua ini adalah fungsinya sebagai penambal dari kekurangan larangan-larangan
ihram. Beda tadi jenis pertama. Kalau hadyu yang jenis pertama memang wajib dibawa bagi yang haji jenis qiran dan tamattu. Jadi haji apa yang tidak bayar hadyu? Ifrad. Nah, ahsantum. Ifrad yaitu haji yang hanya hajinya berniat untuk haji saja. Ya, kami ulangi ya, haji ifrad itu niat hajinya cuma haji. Labbaik Allahumma hajjan. Kalau qiran dia gabung haji plus dengan umrah. Labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Kalau tamattu yaitu umrah dulu, baru setelah itu tahallul, setelah itu nanti di hari Arafah baru dia apa? Baru dia haji lagi. Jadi itu perbedaan antara tiga jenis haji. Dan yang tidak membawa hadyu, yang tidak wajib membayar hadyu adalah haji ifrad yang hanya berniat untuk ibadah haji. Nah, 3. Hadyu sunnah. Ia dianjurkan bagi setiap jamaah haji dan umrah untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyembelih hadyu 100 ekor unta pada waktu haji wada. Dianjurkan makan darinya berdasarkan riwayat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengambil sepotong daging dari setiap unta lalu dimasak di sebuah periuk dan beliau menyantap sebagian darinya dan minum sebagian dari kuahnya. Boleh bagi orang yang tidak berihram mengirimkan hadyunya ke Mekah untuk disembelih di sana sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan dia tetap boleh melakukan apa yang tidak boleh dilakukan oleh muhrim. Kemudian yang ketiga ada namanya jenis hadyu sunnah. Apa itu hadyu sunnah? Dianjurkan. Ini dianjurkan ya, tidak wajib. Bagi setiap jamaah haji dan umrah untuk mengikuti teladan dari Nabi. Contoh yaitu menyembelih hadyu 100 ekor unta. Ya. Kalau tidak mampu 100 maka sesuai dengan kemampuannya. Ini disunnahkan sebagai mengikuti contoh dari Nabi. Kalau tidak maka dia menyembelih sesuai dengan kemampuannya. Nah, salah satu misalnya Nabi itu punya kebiasaan ketika telah menyelesaikan ibadah safar, kembali ke kampungnya dan telah safar, maka sebagai bentuk syukur beliau menyembelih. Beliau apa? Menyembelih. Ini bisa dipraktekkan misalnya kalau ada saudara kita telah pulang dari tanah suci, sebagai bentuk gembira menyembelih. Ya. Tidak mesti juga unta, kambing atau ayam juga tidak ada masalah. Intinya menyembelih sebagai bentuk syukur. Fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah dan menyembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sunnah ini perlu dihidupkan adalah pulang dari safar. Apakah safar ibadah atau safar sunnah? Ya. Safar ibadah kan seperti haji, umroh. Safar sunnah itu seperti ziarahi keluarga yang jauh atau ziarahi orang tua. Tiba kita kembali di kampung kita, itu disunahkan untuk menyembelih. Dan kalau sudah menyembelih, jangan lupa panggil-panggil. Nah, barakallahu fiik. Jadi itu sunnah, ya. Ini sunnah perlu dihidupkan. Jadi dari mana Ki? Dari Makassar. Mana ayamnya? Masya Allah. Jadi itu bisa dihidupkan sunnah. Ya. Kalaupun kita bukan yang menyembelih, ya minimal kita bergeser ke warung. Barakallahu fiik. Nah, ada yang baru datang dari Makassar di sini, jamaah? Ya. Gimana, ada yang mau tanggung makan malam? Nah, fadhol. 4. Hadyu nazar, yaitu hadyu yang dinazarkan oleh jamaah haji untuk mendekatkan diri kepada Allah di sisi Baitullah. Nazar ini wajib dipenuhi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka memenuhi nazar mereka. Al-Hajj 29. Dan tidak boleh makan dari hadyu. Baik, yang keempat adalah nazar. Ya, nazar itu tentunya apa itu nazar? Sesuatu yang dulunya tidak wajib menjadi wajib. Gara-gara kita sudah ucap kata. Saya niatkan kalau tiba saya nazar untuk menyembelih. Ya. Bahasa Bugisnya apa? Matinja. Ya. Kalau itu matinja itu nazar. Jadi kalau kita sudah ucap kata itu wajib bagi kita. Yang tadinya tidak wajib menjadi apa? Menjadi wajib. Jadi hukumnya wajib. Ya, kalau dia sudah ucap kata. Ya. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu menyembelih hadyu. Waktu hadyu dari haji tamattu dan qiran dimulai setelah sholat
Id pada hari kurban sampai akhir hari tasyrik. Sedangkan waktu menyembelih fidyah karena penyakit dan memakai pakaian berjahit dan wewangian, maka saat dia melakukannya, demikian juga fidyah wajib karena meninggalkan yang wajib. Untuk dam yang disebabkan adanya halangan pengepungan, maka waktunya saat ada sebabnya, yaitu seekor kambing atau sepertujuh sapi atau unta, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, jika kalian terkepung, terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat. Al-Baqarah 196. Baik, kemudian disebutkan waktu haji dan dari haji tamattu dan qiran. Siapa yang hajinya tamattu atau qiran, maka durasinya adalah setelah sholat Id sampai hari tasyrik. Ini sama dengan kurban. Sama dengan apa? Kurban, yaitu setelah hari Id atau setelah sholat Id sampai akhir dari hari tasyrik. Berapa itu akhir dari hari tasyrik? Tanggal berapa? 13 Zulhijjah. 13 apa? Zulhijjah. Karena hari tasyrik itu 11, 12 dan 13. Dan untuk fidyah, kapan dia membayar fidyah? Ya. Jadi ada namanya hadyu, ada namanya fidyah. Hadyu itu tadi bagi jamaah haji qiran dan tamattu. Durasi menyembelihnya adalah sejak setelah sholat Id sampai akhir dari hari tasyrik, sebelum masuk waktu maghrib. Adapun fidyah, maka ketika dia melanggar, boleh langsung dia bayar dam. Dia misalnya mencukur rambutnya pada saat ihram, maka dia langsung boleh membayar dam. Kemudian untuk dam yang disebabkan adanya halangan, maka waktunya saat adanya sebab. Jika ada sebabnya, maksudnya dia sudah melanggar, maka boleh pada saat itu dia langsung membayar damnya sebagai bentuk penambal. Nah, tempat menyembelih. Haji tamattu dan qiran disunahkan menyembelih di Mina. Namun jika dia menyembelihnya di wilayah haram manapun, maka boleh. Demikian juga fidyah, karena meninggalkan wajib haji dan melakukan larangan ihram, maka ia tidak boleh disembelih kecuali di tanah haram. Dan ketentuan ini selain haji yang disebabkan adanya halangan di mana haji tersebut disembelih di tempat dia tertahan, sedangkan puasa maka boleh dilakukan dimanapun. Yang dianjurkan adalah berpuasa 3 hari saat haji dan 7 hari saat pulang, berdasarkan firman Allah Ta'ala. Lalu apabila kalian telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji di dalam bulan haji sampai berlangsung terus pada waktu haji, maka dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak menemukan hewan hadyu atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kalian telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Al-Baqarah 196. Jamaah haji dianjurkan menyembelih hadyunya sendiri. Namun bila dia mewakilkannya kepada orang lain, maka tidak mengapa. Saat menyembelih hadyu dianjurkan mengucapkan yang artinya dengan nama Allah, ya Allah, ini darimu dan untukmu. Untuk syarat-syarat hadyu, maka ia sama dengan syarat-syarat udhiyah atau hewan sembelihan kurban. 1. Hewan yang disembelih adalah hewan ternak berupa unta, sapi dan kambing. 2. Tidak cacat yang membuatnya tidak sah sebagai udhiyah, sebagai sakit. Matanya buta sebelah, pincang dan kurus kering. 3. Hendaknya memenuhi kriteria usia yang sudah ditetapkan. Untuk unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun dan domba 6 bulan. Baik, di sini disebutkan bahwa tempat menyembelih itu disunnahkan di Mina, yaitu tempat mabit jamaah haji di hari-hari tasyrik. Kalau tidak sempat disembelih di sana, maka dimanapun, intinya selama di daerah tanah suci. Kemudian jamaah haji dianjurkan menyembelih hadyunya sendiri. Ya, tapi kalau sekarang sulit ya, karena untuk yang menyembelih adalah ya peternaknya langsung. Ya, karena banyak jamaah haji, bayangkan berapa yang mau disembelih. Kalau disuruh satu-satu menyembelih, itu pun belum pernah juga ada pengalaman untuk menyembelih. Ya, pas dia sembelih dombanya terputus lehernya. Maksudnya itu kan tidak, ini sampai terputus. Ya.
Barakallahu. Jadi diserahkan kepada ahlinya. Kemudian yang dibaca sama dengan dalam kurban juga, bismillah. Ini wajibnya. Sunnahnya ditambah Allahumma hadza minka walaka. Wa mana Allahumma? Ya Allah, hadza minka, darimu, walaka, dan untukmu. Ya, jadi wajibnya itu bilang bismillah. Ya, kalau dia tidak ucapkan bismillah, maka sembelihannya itu bangkai. Ya, bangkai. Wajib dia mengucapkan bismillah, kemudian sunnah ketika dia menambahkan Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, hadza, hewan ini, minka, darimu, walaka, dan juga untukmu. Itu sunnahnya. Ya, adapun membaca nama-namanya itu juga hukumnya boleh. Ya, tapi kalau dia tidak sempat baca, maka innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kemudian syarat-syaratnya adalah hewan ternak, unta, sapi, dan kambing tidak ada cacat, ya. Dan yang ketiga, usianya sesuai dengan kriteria. Unta itu 5 tahun, sapi itu 2 tahun, kambing setahun, dan domba 6 bulan. Baik, saya kira demikian jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.